sahabat, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program Persiapan Guru Sekolah Minggu ini diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42 diberi judul Belajar dari Kisah Maria dan Marta. Tuhan mengajar. Mari kakak-kakak, kita mau mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami yang mau melakukan persiapan bersama sebelum kami menyampaikan firman Tuhan pada anak sekolah minggu. Bapa berkati kami. Amin. Dan yang akan menyampaikan bahan Alkitab dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42 adalah Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Kita kali ini akan belajar dari kisah Maria dan Marta. Nah, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mengajar. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Yuk, kita akan baca bersama ya. Saya akan membacakan buat kakak-kakak semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan bersama-sama membahas bagian ayat per ayat dalam kisah ini ya. Saya meyakini bahwa setiap kita itu pernah menerima seseorang menjadi tamu di rumah kita, dan Tuhan Yesus ini sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, dan dalam teks kita disebutkan ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan dan tibalah dia di sebuah kampung. Ya, ini bukan kota, ini kampung ya. Jadi ini kecil sekali, jadi penduduknya sangat guyup, dan ketika kedatangan seorang besar seperti Yesus, maka semua orang bisa dengan ramah sekali menyambutnya, dan seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi ini sesuatu yang unik sekali. Biasanya laki-laki yang mengundang, tapi ini perempuan, dan nampaknya ini satu tradisi yang kelihatannya mungkin dilanggar oleh Marta ya. Tapi karena antusiasme untuk mengundang Tuhan Yesus hadir, mampir di rumahnya, itu besar sekali. Nah, seseorang seperti Tuhan Yesus yang berkuasa dan dikenal, ketika diundang untuk masuk ke rumah seseorang, pasti yang memiliki rumah itu berharap sesuatu ya. Berharap karena mungkin supaya rumahnya diberkati, karena orang besar dan kudus berkuasa seperti Yesus datang saja ke rumahnya, kayaknya pemilik rumah udah merasa wow, udah happy banget dan merasa diberkati banget ya. Kita sering kali mendengar ya di beberapa tempat yang pernah ditapaki atau didatangi, bahkan tempat istirahat gitu ya, oleh orang-orang yang sangat terkenal sosoknya, pasti itu menjadi sesuatu yang spesial sekali ya. Misalnya rumah pengasingannya Bung Karno ya, itu tempat tidurnya itu sampai dijaga sekali, dan ketika kita datang ke sana memang waduh, kayaknya tuh terbayang sekali sosok besar itu ada di sana ya. Nah, ini juga mungkin terjadi pada Marta. Marta mengundang Yesus bukan hanya sekedar keramahan, tapi juga pasti ada sesuatu yang dirindukan. Ingat, Yesus dikenal juga sebagai guru. Dia mengajar ke banyak tempat. Mungkin ketika Marta mengundangnya, dia juga pasti rindu untuk mendengar pengajaran-pengajaran yang spesial. Apa yang dilakukan Marta sebenarnya adalah sebuah budaya pada saat itu menerima tamu.
Nah, dalam kisah Abraham ketika berjumpa tiga tamu Tuhan, itu dia juga melakukan sama halnya dengan Marta. Dia mengundang dan Abraham menyongsong ya tamunya itu. Dan bahkan dalam kisah Abraham disebutkan lalu dia benar-benar mengambil banyak hal untuk menjamu menjamu tamunya ini. Padahal tamunya itu adalah dia hanya melintas ya, datang tiga orang itu sebenarnya kata datangnya itu bisa terjemahkan melintas lewat doang begitu ya. Tapi Abraham tuh begitu luar biasa dan Abraham terlihat sekali sibuk ini dan itu, dia mau mengambil ini dan itu dan dia memberikan yang terbaik. Kakak yang terkasih, dalam teks ini kita belajar tentang Tuhan tuh memang rindu kok kita mengundangnya. Karena kehadiran Tuhan di dalam komunitas kita, di keluarga kita, di hati kita, akan memberikan banyak pengajaran dan kita akan mengalami sukacita yang berbeda. Dan saya merasa teks ini juga menyatakan Marta, Abraham ya, itu mengundang tamu Tuhan dan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, kita juga ajak adik-adik untuk juga, ayo kamu harus buka hatimu dan biarlah Tuhan tuh benar-benar bertahta dalam dirimu dan kita yakini setiap orang percaya Roh Kudus bertahta di dalam hatinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa yang terjadi di rumah Marta itu? Teks kita mengatakan Marta sibuk sekali melayani. Bahkan dalam kesibukannya itu dia sedikit komplain nih. Komplainnya begini, tidakkah engkau peduli? Nah, ini kan problemnya adalah Marta merasa bahwa Maria, saudaranya ini tidak membantunya. Kenapa lalu komplainnya pada Tuhan Yesus? Pasti ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan sehingga Marta merasa bahwa ini gara-gara Tuhan Yesus nih, aku kerja sendiri nih gitu. Nah, ini problemnya apa nih ya? Nah, problem yang pertama adalah Marta melakukan segala sesuatu kesibukan itu dan kalau melihat kata peduli ya, bisa diterjemahkan memperhatikan, menghiraukan, dia mau mengatakan, Tuhan, tidakkah kamu menghiraukan aku nih, kerja sendiri, kamu nggak peduli aku kerja sendiri, sibuk banget nih, gitu ya. Nah, problemnya adalah mungkin Marta mau terlihat oleh Tuhan Yesus. Atau juga mungkin gara-gara Tuhan Yesus, dia mengalami situasi itu ya, jadi sibuk sendiri. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Teks kita mau mengatakan sesuatu yang penting sekali dari kata duduk. Ayat 39 disebutkan perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Ingat, seorang perempuan pada tradisi Yahudi, dia nggak mungkin langsung duduk di dekat kaki Yesus ya. Nah, lalu juga apalagi dia dekat kaki ya, itu dekat sekali ya begitu. Nah, bagaimana dia bisa duduk dekat kaki Yesus? Kata duduk, pakai kata parakatiso. Katiso itu adalah duduk. Para adalah sesuatu yang didorong ya. Ada satu perintah untuk mendudukkan begitu. Jadi untuk membuat dia duduk. Itulah kenapa Maria bisa duduk dekat kaki Yesus. Ini penting banget ya. Dekat kaki Yesus duduk di sana karena Tuhan Yesus yang memerintahkan. Itulah kenapa Marta juga lalu komplain. Tuhan, kenapa kamu tidak peduli dengan aku? Aku jadi sibuk deh gara-gara kamu menyuruh Maria duduk. Kakak-kakak, saya meyakini perintah ini Tuhan Yesus sampaikan kepada banyak orang pada saat itu, termasuk Marta juga. Tapi Marta lalu memilih sesuatu yang lain, ya. Jadi ini ada perintah, tapi diabaikan. Ada perintah untuk mendengarkan, dan itu sesuatu yang penting. Udahlah, Marta, nggak usah sibuk-sibuk, ayo duduk sini. Aku mau mengajar dulu nih. Itu kan yang mungkin juga bisa terjadi pada saudara ketika saudara mampir ke rumah seseorang, udah gak usah repot-repot, ayo kita ngobrol aja duduk sini nih ya, karena ini waktunya nggak banyak gitu. Dia malah sibuk-sibuk untuk penyiapan segala sesuatu ya, padahal kita merasa ada sesuatu yang penting dan waktunya singkat. Ingat Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Kakak-kakak, kita mau membandingkan apa yang Marta lakukan ini dengan apa yang dilakukan Abraham ya. Nah, Abraham tuh sibuk juga ya, ini dan itu, mengambil ini dan itu, tapi dia ingat, dia izin dulu. Biarlah aku, maukah kamu aku ambilkan ini dan itu ya. Lalu tiga tamu Tuhan itu berkata, perbuatlah seperti yang kau katakan itu.
Jadi berbeda dengan Marta, Marta sesungguhnya sudah disuruh duduk, tapi dia sibuk sekali begitu. Itu yang jadi problem. Sesungguhnya terlihat sekali Tuhan Yesus tuh mau mengajar. Dan waktunya nggak banyak. Lukas selalu menggambarkan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem dan waktunya singkat sekali. Tapi Marta sibuk sekali. Ya. Jadi yang kedua kita belajar bahwa Tuhan tuh mau kita mendengar pengajarannya. Yuk, kalau Tuhan kita undang, ayo benar-benar dengar pengajaran dan kita mengerti dan kita hidup di dalam Tuhan. Respon Tuhan Yesus terhadap Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi, waduh nanti gimana Tuhan Yesus, lapar nggak ya? Gimana nanti kata orang? Gimana nanti kalau orang-orang melihat aku menerima Tuhan Yesus, tapi aku nggak menyuguhkan sesuatu? Nanti gimana? Dan seterusnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang dikhawatirkan. Tapi Maria, mungkin dia juga berpikir serupa ya, aduh gimana ya nanti ya. Tapi karena Tuhan menyuruhnya duduk, dia memilih bagian yang terbaik. Jadi terlihat sekali bahwa Maria mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat 18 disebutkan, ialah yang lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan memang memberikan kita kebebasan, namun Tuhan tuh mau kita memilih dia. Temukan Tuhan dalam pilihanmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan ada di dalam. Dari kisah ini kita belajar. Tuhan datang untuk mengajar. Tuhan mau supaya kita mengundangnya. Dan Tuhan juga mau kita mendengar pengajarannya. Kalau Tuhan tuh diundang oleh kita, Tuhan datang untuk mengajar, ya kita dengar dong pengajaran. Dan tempatkan Tuhan sebagai yang utama. Jangan dengar pengajaran lalu pengen yang lain-lain ya. Adik-adik juga perlu untuk dipanggil untuk mengundang Tuhan hadir dalam hidupnya lebih sungguh ketika dia mau belajar, dia berdoa dulu. Biarlah Tuhan yang berkuasa ketika dia ujian, dia nggak mau nyontek, dia mau benar-benar bertanggung jawab. Pengajaran-pengajaran mengatakan jujurlah, kamu terus belajar, maka dia melakukannya. Dan ketika dia berhasil, Tuhan yang diutamakan, dan kita perlu untuk menyampaikan ini kepada adik-adik. Demikianlah pembahasan firman Tuhan. Silakan kakak-kakak olah, dan semoga ide-ide yang akan disampaikan nanti relevan untuk kita bisa akhirnya menyampaikan pesan ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ke Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42, dan kita mau mendengarkan usulan metode untuk kelas Batita Balita yang akan menyampaikan adalah Kak Mega Tamba. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, diberi tema belajar dari kisah Maria dan Marta. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode. Yang menyampaikan adalah Kak Mega Tamba. Usulan metode ini mau disampaikan untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Mari Kak Mega Tamba. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Kiranya kakak-kakak semua sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Dan saat ini saya mau mengajak kita semua belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas Batita dan Balita dengan tema Tuhan mengajar melalui kisah Maria dan Marta. Dan adik-adik akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Tujuan pembelajaran yang harus adik-adik dapatkan ada dua hal. Yang pertama, mereka mengetahui kisah Maria dan Marta. Lalu yang kedua, mereka mampu berkata, "Aku mau belajar." Aktivitas pembelajaran, yang pertama kakak-kakak bisa membuat permainan. Permainan ini biasanya dengan judul Simon berkata.
tapi kita ganti kata Simon menjadi kata Tuhan. Tuhan berkata, gitu ya. Nah, kakak bisa mengatakan kepada adik-adik seperti ini. Adik-adik, kita kan bermain. Kalau Kak Mega mengatakan Tuhan berkata, adik-adik harus memperagakannya. Jadi kalau misalnya Kak Mega bilang, Tuhan berkata, pegang rambut, berarti adik-adik harus pegang rambut. Kalau Kak Mega bilang, Tuhan berkata pegang hidung, berarti adik-adik harus memegang pegang hidung. Kalau Kak Mega bilang, Tuhan berkata pegang mulut, berarti adik-adik harus pegang pegang mulut, gitu ya. Nah, supaya ada tantangan yang bisa adik-adik rasakan, kakak-kakak mungkin bisa mengatakan seperti ini. Tuhan berkata, pegang rambut, tapi kakak-kakak misalnya megang pipi. Tuhan berkata, pegang mata, berarti kakak-kakak harus memegang telinga, misalnya begitu. Supaya adik-adik fokus nggak mendengar apa yang disampaikan oleh kakak-kakak semua. Nah, setelah bermain, kakak mengatakan kepada mereka, nah adik-adik, ternyata ada loh kisah Alkitab yang mengatakan ada satu tokoh Alkitab yang mau mendengar perkataan Tuhan. Nah, kita belajar dari kisah Maria dan Marta. Siapa ya yang mendengar? Maria atau Marta? Nah, gini adik-adik, kami gak mau cerita. Barulah kakak-kakak ceritakan tentang kisah Maria dan Marta. Lalu yang kedua, kakak mungkin bisa menggunakan dengan cara bernyanyi. Lagunya adalah dengar-dengaran. Lagunya seperti ini kakak. Sebentar, saya stop share screen dulu. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, jadi dengan cara bernyanyi, kakak juga bisa mengatakan, nah kita sudah bernyanyi nih, anak dengar-dengaran. Tapi ternyata ada loh tokoh Alkitab yang juga mau mendengar perkataan Tuhan Yesus, yaitu Maria. Maria tuh dengerin perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajarkannya. Tapi persoalannya ada satu tokoh Alkitab yang bernama Marta yang tidak mau mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dia malahan sibuk mempersiapkan apa yang harus disiapkan, minuman Tuhan Yesus, makanan Tuhan Yesus, dan dia bahkan mengeluh kepada Tuhan Yesus kenapa Maria tidak membantunya karena memang budayanya mereka pada waktu itu, kalau ada tamu harus dikasih minum, harus dikasih makan, harus beres-beresin rumah gitu. Sedangkan pada saat itu Tuhan itu maunya adalah Maria dan Marta, semua orang yang ada di situ mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Begitu ya. Jadi adik-adik diajarkan untuk mendengar perkataan, belajar dari orang tua, belajar dari kakak-kakak guru sekolah minggu, belajar dari teman-teman, berarti perlu mendengar. Sebagaimana Maria mendengar perkataan Tuhan Yesus. Itu kakak-kakak. Lalu untuk ayat hafalan nanti bisa menggunakan Yohanes pasal 8 ayat 47b. Ia mendengar firman Tuhan Yesus atau Allah. Ia mendengar firman Tuhan Yesus atau Allah. Nah, kakak-kakak bisa menggunakan gerakan tubuh. Misalnya, Yohanes pasal 8 ayat 47b.
Iyanya nunjuk ke misalnya ke saya gitu ya. Ia mendengar perkataan firman Allah. Ia mendengar perkataan firman Allah. Begitu Kakak kira-kira. Nah, lalu untuk lagu-lagu yang bisa kakak gunakan, yang pertama tadi ya, anak sekolah minggu dengar-dengaran, itu bisa digunakan. Baru yang kedua, kakak bisa menggunakan Kidung Ceria nomor 337. Kami sebagai anak lagunya seperti ini kakak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Kira-kira begitu kakak lagunya. Lalu yang ketiga, rekomendasi lagu dari Belajar Alkitab gitu ya. Lagunya seperti ini kakak. Mari kita semua belajar Alkitab. Mari kita semua sambil bergandengan dengan Tuhan Yesus. Belajar Alkitab penuh dengan kisah yang indah, cerita yang menyenangkan. Dengan penuh semangat belajar Alkitab. Mari bersama-sama, mari kita semua belajar Alkitab. Mari kita semua sambil bergandengan dengan Tuhan. Ya, kira-kira begitu kakak untuk lagunya dan eh, bahan yang kita sampaikan kepada adik-adik. Kiranya pembelajaran ini menjadi berkat buat kakak-kakak semua di dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Mega Tambah. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil yang akan menyampaikannya adalah Kak Rahel. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42, belajar dari kisah Maria dan Marta. Sekarang kita mau mendengarkan Kak Rahel yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Mari Kak Rahel. Shalom kakak-kakak, jumpa kembali bersama saya Rahel. Sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak di kelas kecil dengan tema Tuhan mengajar, yang terambil dari firman Tuhan yaitu Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42, kisah tentang Maria dan Marta. Hari ini kita akan bersama melihat tujuan pembelajaran untuk kelas kecil. Yang pertama, yaitu anak mengetahui bahwa Yesus mengajar Marta dan Maria. Dan yang kedua, anak mau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus.
Inilah tujuan pembelajaran yang diharapkan nantinya bisa kita capai untuk anak-anak kelas kecil. Bagaimana caranya? Saya menyampaikan sebuah saran untuk membagikan firman Tuhan terkait dengan tema Tuhan mengajar. Yang pertama, kita bisa mulai dengan sebuah pembukaan, yaitu bukalah dengan kegiatan sharing kakak-kakak. Sharing tentang jawaban dari sebuah pertanyaan, yaitu apa yang akan disiapkan oleh anak-anak ketika ada orang penting yang datang ke rumahnya. Nantinya di situ bisa digali sharing-sharing yang disampaikan. Apa saja? Misal, mempersiapkan makan, mempersiapkan minuman, mempersiapkan bahkan kebersihan rumah, tempat yang akan dituju. Tentu itu adalah hal-hal yang seringkali dipersiapkan ketika menyambut tamu yang hadir ke rumah, atau bahkan orang penting yang datang ke tempat kita. Kita akan mempersiapkan yang terbaik, dan kita akan mempersiapkan mungkin banyak hal. Nah, begitu juga nanti dalam diskusi tersebut bisa digali apa saja yang anak-anak akan persiapkan. Karena mungkin saja kita bisa menemukan jawaban-jawaban yang tak terduga. Lalu, ketika sudah mendapatkan jawaban dari diskusi atau sharing tersebut, kita bisa masuk ke kisah tentang Maria dan Marta. Bagaimana Marta menerima Yesus beserta rombongan di rumahnya, di tempatnya. Dan di sana Marta mempersiapkan banyak hal. Ia begitu sibuk, seperti yang kita baca dalam firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kakak silahkan dengan kreativitas bisa menyampaikan cerita firman ini. Dan menarik, bagian firman Tuhan yang kita baca memperlihatkan bagaimana di tengah kesibukan itu, Marta yang menerima Yesus di rumahnya, nyata menyampaikan sebuah protes. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku, yaitu Maria, membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta protes karena ia merasa ia melakukan segala persiapan, ia bekerja seorang diri untuk menyambut Yesus. Lalu kita bisa melihat bagaimana Yesus menjawab Marta. Yesus menyampaikan kepada Marta demikian. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kakak-kakak bisa menyampaikan kisah atau cerita firman ini dengan cara memberikan gambar-gambar ya, bercerita lewat gambar-gambar yang tersedia atau kakak-kakak bisa cari secara mandiri tentang ilustrasi yang terkait dengan kisah ini. Lalu selanjutnya kakak-kakak bisa sampaikan tentang pesan firman yang mau disampaikan. Yang pertama, Marta tak sadar dengan kesibukannya. Ia mementingkan diri sendiri, bukan Yesus. Ketika Marta begitu sibuk dengan hal-hal yang detail, ia begitu ingin menyenangkan Yesus. Ia mau menyambut dengan begitu luar biasanya, itu lewat segala persiapan, mungkin juga lewat setiap masakan, ya, ataupun minuman yang disediakan. Marta lupa untuk menyambut Yesus itu sendiri. Padahal pada saat itu Yesus datang membawa pesan yang begitu juga berharga, membawa pengajaran. Tetapi Marta justru sibuk dengan hal-hal yang detail, hal-hal yang mungkin
Orang lain mungkin tidak sadari, tapi Marta menyibukkan diri dengan semua itu, bahkan akhirnya tidak mendengarkan Yesus. Dan kita melihat bagaimana Yesus menanggapi protes Marta ketika ia begitu sibuk dan protes kepada Yesus supaya Maria jangan hanya duduk tapi membantunya. Yesus justru meminta Marta untuk membuat sebuah skala prioritas. Betul, menyambut Yesus menjadi bagian yang juga penting, hal baik yang bisa dikerjakan. Tapi apa yang lebih penting? Tapi apa yang menjadi prioritas? Mari kita tekankan kepada anak-anak di kelas kecil bahwa ternyata kesetiaan kepada Tuhan Yesus itu tak hanya tentang mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi yang lebih penting lagi adalah ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wujud kesetiaan itu tidak hanya ketika kita sibuk melayani Tuhan, tidak hanya ketika kita sibuk mengerjakan banyak hal untuk Tuhan, tapi justru hal yang juga sama pentingnya adalah ketika kita mau duduk diam, hening, mendengarkan firman Tuhan. Inilah pesan firman yang bisa kita sampaikan juga kepada anak-anak di kelas kecil. Yang dimana kakak-kakak kita tahu seringkali kita melewatkan prioritas kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau lihat kembali ke diri kita sebagai guru-guru sekolah minggu, mungkin kita seringkali disibukkan ya dalam pelayanan dengan berbagai hal detail ketika mempersiapkan sebuah acara besar, mungkin itu Natal atau Paskah. Kita akan begitu sibuk untuk mempersiapkan satu persatu ini dan itu. Konsumsi, latihan, dekorasi, ya, singer, berlatih, kita juga mempersiapkan ini itu, bahkan kita kepusingan. Sampai di hari H, mungkin kita tidak fokus akhirnya mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak fokus untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan. Dan hari ini kita juga diingatkan bagaimana sebenarnya yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah mendengarkan firman Tuhan itu. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak mungkin juga punya banyak distraksi. Ketika ingin mendengarkan firman Tuhan, mungkin mereka juga adalah anak-anak yang ya tentu masih punya banyak distraksi, entah itu bermain, ya akhirnya memilih untuk bermain ataupun memilih untuk ngobrol karena sudah lama tidak ketemu temannya. Hanya itulah waktu untuk bertemu teman dekat. Bahkan juga HP ya, main HP, main game, begitu, tanpa akhirnya mendengarkan firman yang disampaikan. Begitu menyibukkan diri dengan hal lain. Ya. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengajak anak-anak kelas kecil untuk memprioritaskan untuk dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengajar. Tuhan mengajar dan kita perlu mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan sampaikan, Marta sudah mengambil bagian yang terbaik dan itu tidak akan hilang daripadanya. Apa yang Marta dengar, firman yang Marta terima itu tidak akan hilang. Karena Marta menggunakan waktunya dengan sangat baik untuk mendengarkan dan fokus akan firman Tuhan. Bukan mengerjakan hal lain, bukan menyibukkan diri dengan hal lain. Begitu juga dengan anak-anak kelas kecil. Mereka diharapkan untuk bisa fokus ketika mendengarkan firman Tuhan, bukan bermain, bukan ngobrol, bukan juga
mengerjakan tugas lain. Fokuslah akan firman Tuhan. Ya. Inilah pesan yang bisa kita sampaikan. Dan aktivitas yang saya sarankan adalah untuk membuat komitmen. Anak-anak kelas kecil itu mereka sudah bisa untuk menulis, ya, mereka sudah bisa juga untuk membuat janji begitu. Silahkan persiapkanlah kertas itu ataupun juga persiapkan pernak-pernik yang bisa digunakan untuk menghias kertas komitmen tersebut. Apa yang dituliskan sebagai komitmen? Bisa kita tuliskan nama pribadi anak-anak tersebut. Nama misal Rahel mau dengar firman Tuhan, baik di rumah, sekolah, dan sekolah minggu. Dimanapun anak-anak berada, mereka bisa terus ingat untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tak hanya disampaikan di gereja, tapi juga lewat orang tua ataupun guru-guru di sekolah. Juga ada firman-firman Tuhan yang disampaikan. Ketika mereka membuat komitmen ini, kakak-kakak boleh menyimpan kertas-kertas tersebut, kertas komitmen itu, untuk nantinya dijadikan di dalam satu tempat, itu bisa di satu papan tulis yang kecil mungkin, sehingga itu bisa jadi dekorasi di kelas juga yang bisa mengingatkan anak-anak. Setiap kali mereka datang sekolah minggu, mereka bisa melihat bahwa ada komitmen ya untuk mau terus mendengarkan firman Tuhan, fokus ketika mendengarkan firman Tuhan, bukan justru sibuk sendiri. Begitu banyak distraksi di tengah kehidupan yang begitu cepat ini, sehingga menjadi fokus untuk bisa mendengarkan apa yang ada di depan, apa yang ada saat ini dan sekarang, itu menjadi hal yang baik juga. Inilah aktivitas yang bisa dilakukan supaya menjadi pengingat bagi anak-anak. Selanjutnya, ayat emas yang bisa disampaikan adalah dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4b, yaitu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Inilah firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan bagi anak-anak untuk bisa mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Untuk bisa selalu mempertajam pendengaran seperti seorang murid. Dan Tuhan yang akan menolong kita semua untuk bisa mendengar firman Tuhan. Untuk dengan rendah hati mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Demikian persiapan yang bisa kita sampaikan untuk anak-anak sekolah minggu. Untuk itu, selamat mempersiapkan diri kepada kakak-kakak guru sekolah minggu kelas kecil. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Kak Rahel yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Yosi. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42, belajar dari kisah Maria dan Marta. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan akan menyampaikan usulan metode ini adalah Kak Yosi. Mari Kak Yosi. Terima kasih Kak Santi, Kak Indra. Untuk kelas besar, tujuan pelajaran kita ada dua, yaitu pertama, anak mengetahui bahwa Yesus mengajar Maria dan Marta, dan yang kedua adalah anak mau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Nah, untuk itu pada pembukaan kita akan mengajak anak untuk mulai berpikir tentang mana yang lebih penting. Untuk itu,
guru sekolah minggu dapat menyiapkan beberapa barang ya sebagai alat peraga. Nanti akan kita tunjukkan kepada anak dan anak memilih. Kita minta untuk memilih mana yang lebih penting. Misalnya mainan dan buku ditunjukkan kepada anak-anak gitu ya. Mainan dan buku mana yang lebih penting bagi anak. Nah, itu kita tanyakan. Lalu bisa lagi coklat dan sayur gitu ya, atau buah-buahan dan sayur. Lalu bisa juga misalnya handphone dan Alkitab atau benda-benda yang lain. Kita bisa minta kepada anak untuk memilih mana yang bagi mereka lebih penting. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada anak-anak bahwa hari ini kita akan belajar dari dua orang tokoh yang bernama Maria dan Marta yang harus memilih mana yang lebih penting ketika ada tamu yang datang kepada mereka, yaitu Tuhan Yesus. Lalu dalam pokok pelajaran kita bisa mulai dengan mengajak anak untuk bercerita, pernahkah mereka menerima tamu gitu ya, ada teman atau ada sahabat yang datang ke rumah, lalu apa yang mereka lakukan pada waktu ada orang yang datang untuk menemui mereka di rumah mereka, bertamu ke rumah mereka. Lalu sebaliknya, anak-anak kita minta untuk beberapa yang menceritakan pengalamannya, mungkin bertamu, berkunjung ke rumah teman mereka gitu ya. Apakah mereka merasa bahwa sudah disambut dengan baik ya? Apakah menurut mereka ada hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya, yang dialami saat mereka bertamu atau berkunjung ke rumah temannya gitu. Misalnya temannya malah tidur gitu ya, atau temannya malah sibuk sendiri dengan game atau dengan hal-hal lain gitu. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita ceritakan kisah tentang Maria dan Marta, lalu bagaimana sambutan dari Maria dan Marta, perbedaannya dan seterusnya. Lalu kita masuk dalam bagian penerapan. Kita akan mengajak anak untuk melihat betapa pentingnya untuk mendengar ajaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa ajak anak untuk main game ya. Game ini judulnya adalah game gerak dan diam. Gerak dan diam. Jadi kita sebagai guru sekolah minggu akan mengajak, kita minta anak-anak untuk berdiri, lalu kita menyebutkan beberapa aktivitas ya. Jika aktivitas itu menyangkut pergerakan atau aktivitas itu harus meminta orang untuk melakukan sesuatu, maka anak bergerak atau menirukan gerakan dari aktivitas itu. Tapi jika aktivitas itu minta untuk mereka hanya diam di tempat, maka mereka juga harus hanya berdiri diam saja gitu ya. Misalnya begini, contoh aktivitasnya kita sebutkan mengerjakan PR. Anak-anak menirukan gerakan atau memperagakan gerakan mengerjakan PR gitu ya. Makan siang, anak menirukan gerakan makan siang. Mendengarkan nasihat dari guru, nah anak-anak diam. Berdoa sebelum tidur, anak diam. Mendengarkan firman Tuhan, anak juga diam. Nah, jadi dari sini nanti guru sekolah minggu kita bisa membahas bahwa ada hal-hal di dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengharuskan kita untuk bergerak atau sibuk seperti Marta. Tetapi ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang seharusnya kita itu harus diam, harus mau untuk memperhatikan dengan baik. Misalnya apa? Misalnya pada saat ada guru sekolah minggu menyampaikan cerita,
pada saat kita mendengar nasihat dari orang tua, pada saat kita berdoa dan hal-hal lainnya. Nah, dari sini kita berharap supaya anak mulai mengerti ya bahwa apa yang dilakukan Maria, apa yang dilakukan Marta itu harus dilakukan oleh anak-anak pada situasi kehidupan yang cocok atau sesuai dengan itu. Nah, dari sini kita lalu juga bisa, dari game itu ya, kita bisa mengajak anak untuk membuat komitmen misalnya ya, bahwa saya mau untuk memperhatikan saat ada orang bicara kepada saya mau untuk memberikan waktu saya membaca Alkitab, untuk berdoa, dan seterusnya. Nah, baik Kak Santi dan Kak Indra serta kakak-kakak guru kelas besar, kiranya kita semua ditolong oleh Tuhan untuk dapat mempersiapkan metode-metode ini dengan baik, dan semuanya boleh menjadi pelayanan kita yang terbaik untuk anak-anak sekolah minggu kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Kak Yosi yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami telah merampungkan usulan metode dari kelas Batita Balita, kecil dan besar, dan bahan Alkitab juga sudah disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Kakak-kakak juga bisa menyimak tayangan YKB, yaitu aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu, dan juga ada tayangan lagu-lagu sekolah minggu, dan tentu saja setiap hari ya, Senin sampai Sabtu ada Renungan Kidi. Renungan Kidi ini dibawakan oleh kakak-kakak yang membaca Alkitab dan juga menyampaikan renungan. Anak-anak bisa diajak untuk bersaat teduh bersama, dan juga di hari Sabtu secara khusus ada tayangan khusus untuk anak-anak, yaitu Kiddie Time. Baik kakak-kakak, kita akan mengakhiri episode kali ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kakak-kakak para narasumber yang tetap setia boleh menjadi narasumber, baik itu untuk menyampaikan bahan Alkitab dan juga usulan metode di setiap kelas. Bapak, kiranya apa yang disajikan oleh anak-anakmu ini boleh melengkapi persiapan yang masih harus dilakukan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih Bapak, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang dengan tema-tema bahan persiapan guru sekolah minggu lainnya. Sampai jumpa.